3 pelaku perampokan disertai pembunuhan di Banyuasin ditangkap. Kantor Sekretariat Perindo Musirawas dirusak orang tidak dikenal. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. 2 sajian informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Tasya Ahdila, inilah Borgol selengkapnya. Jajaran Satreskrim Polres Banyuasin berhasil menangkap dan mengamankan komplotan pelaku perampokan dan pembunuhan terhadap Karim Subandi, warga desa Sendamukti, Kecamatan Pulau Rimau, Banyuasin. Polres Banyuasin menangkap 3 dari 4 pelaku kasus perampokan dan pembunuhan terhadap korban Karim Subandi, warga Dusun 2, Desa Sendamukti, Kecamatan Pulau Rimau, Banyuasin. Polisi juga mengamankan barang bukti sebagai alat pembunuhan dan mobil curian. Sementara saat ini yang masih DPO atas nama Agus Setiawan, untuk 3 pelaku yang tertangkap salah satunya Ari Widianto merupakan saudara atau sepupu korban. Akibat perbuatan yang telah dilakukan, para pelaku terjerat pasal pidana berlapis, pembunuhan berencana yaitu pasal 340 KUHP dan pasal 365 ayat 4 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Kapolres Banyuasin menghimbau kepada pelaku Agus Setiawan yang saat ini masih buron untuk menyerahkan diri. Untuk ungkap kasus, hari ini kita telah menangkap 3 pelaku dari 4 pelaku yang saat ini satu masih DPO atas nama Agus Setiawan. Saya ingin menghimbau kepada pelaku yang saat ini belum tertangkap untuk segera menyerahkan diri ke Polres Banyuasin untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Tak terima ditetapkan tersangka dan ditangkap sebagai pelaku pelecehan seksual anak di bawah umur hingga menggelar ritual sumpah pocong. Akhirnya keluarga tersangka peradilkan polisi Polda Sumsel ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Ditangkap saat minta sumbangan di jalan dengan menggunakan kostum pocong Rabu pekan lalu. Kini berkas tersangka telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan guna melanjutkan proses hukumannya. Tak terima ditetapkan tersangka dan ditangkap hingga ditahan, keluarga tersangka Rian Antoni, pelaku pelecehan seksual didampingi kuasa hukumnya mendatangi Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, Senin sore meminta keadilan peradilkan polisi Polda Sumsel. Dengan menggunakan kostum pocong, mereka tetap berkeyakinan tersangka Rian Antoni tidak bersalah. Ya, harapannya proses pra-peradilan ini cepat berjalan, jadi kita bisa melihat bukti-bukti penangkapan penanganan yang kami rasa tidak sesuai dengan prosedur. Sebelumnya penangkapan dilakukan polisi setelah tersangka mangkir dari wajib lapor, menyusul berstatus tahanan luar. Polisi menyebut berkas perkara tersangka dinyatakan lengkap atau P21 setelah 1 tahun kasusnya berjalan dan akan diserahkan ke Jati Sumsel bersama tersangka serta beberapa alat bukti yang dikumpulkan oleh tim penyidik. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Residivis pelaku pencurian motor di Palembang diringkus Unit Pidana Umum dan TK Polrestabes Palembang. Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan pelaku beserta barang bukti. Wahyudi, 30 tahun, warga Jalan Sungai Rebo, Kecamatan Mariana, Banyuasin, Sumatera Selatan, diringkus Unit Pidana Umum dan TK Polrestabes Palembang di kediamannya saat sedang tertidur. Dalam penggelapan tersebut, pelaku sempat menolak dibawa petugas ini akhirnya berhasil diringkus. Dari tangan pelaku juga petugas mengamankan barang bukti helm, motor, dan kunci letter T yang digunakan pelaku saat menjalankan aksinya. Pelaku yang diketahui sudah keluar masuk penjara ini merupakan spesialis pencurian sepeda motor di parkiran minimarket. Aksi pelaku biasa dilakukan bersama temannya yang saat ini masih dalam pengejaran petugas. Menginformasikan bahwa berhasil menangkap 1 pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan modus mengambil motor
merusak kunci stang dengan letter T, spesialis di parkiran Alfamart. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kantor Sekretariat Perindo Musirawas dirusak orang tidak dikenal. Informasinya sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri dibukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan, bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kala secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Ya. Sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal. Ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Ya, kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Ya, artinya akan perkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribu. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.
News Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Musirawas dirusak orang tidak dikenal. Ketua DPD laporkan orang tersebut ke Polres Musirawas. Kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Musirawas yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Desa Muara Bliti Baru, Kecamatan Muara Bliti, Kabupaten Musirawas diduga dirusak orang tidak dikenal pada hari Minggu, tanggal 28 Mei 2023 lalu. Adapun yang dirusak oleh orang tidak dikenal pada kantor Partai Perindo Musirawas yakni papan merek kantor Partai Perindo, baliho dan atribut Partai Perindo lainnya. Atas kerusakan tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Perindo Musirawas itu mendatangi Mapolres Musirawas untuk melakukan koordinasi serta membuat laporan di Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu. Jadi pada hari ini kita mendatangi pihak Polres Musirawas untuk melakukan koordinasi terkait dengan pengerusakan papan merek dan atribut partai milik DPD Partai Perindo Kabupaten Musirawas yang terletak di Muara Bliti Baru. Terkait dengan ini supaya nanti pihak dari Polres Musirawas bisa segera menindaklanjuti atas perbuatan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Ketua DPD Partai Perindo Musirawas berharap laporan perusakan kantor Sekretariat Partai Perindo Musirawas segera ditindaklanjuti dan berproses agar tidak terjadi lagi perusakan kantor-kantor partai lainnya oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dari Musirawas, Faisal Agustiawan, iNews melaporkan. Satlantas Polres Oku Timur menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD di Blitang untuk mengantisipasi aksi balap liar yang sedang marak terjadi di daerah tersebut. Akhir-akhir ini aksi balap liar semakin marak, yang menjadi memperhatinkan aksi balap liar tersebut didominasi oleh pelajar baik tingkat SMP maupun SMA. Aksi balap liar tersebut cukup meresahkan warga Blitang, selain menimbulkan kebisingan yang disebabkan oleh knalpot racing serta berkendara secara ugal-ugalan bisa menyebabkan kecelakaan. Pihak dari kepolisian menghimbau untuk orang tua yang mempunyai anak remaja, terutama yang masih di usia produktif agar lebih mengawasi pergaulan dan aktivitas buah hatinya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kami menghimbau kepada masyarakat Oku Timur, khususnya di Blitang, karena pada saat ini anak-anak sering sekali melaksanakan aksi balap liar pada malam minggu sekitar pukul 11 sampai dengan pukul 2 pagi. Untuk itu dari Oku Timur, Dejat Miko Francisco, iNews melaporkan.
Nekat jual narkoba jenis sabu, pasangan suami istri ini harus diringkus unit Pol Airut Polrestabes Palembang saat mengedarkan narkoba di pinggir sungai. Unit Gakum Pol Airut Polrestabes Palembang menggerebek pasangan suami istri di tepian Sungai Musi di kawasan Karanganyar, Kecamatan Gandus, Palembang. Pelaku Fatmawati 45 tahun dan Ridwan 53 tahun yang merupakan residivis narkoba ini kembali ditangkap untuk kedua kalinya dengan perkara yang sama. Dalam penangkapan pasutri tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti sabu dari tangan keduanya, sebanyak 30 paket yang sudah siap diedarkan. Penangkapan pelaku ini berkat adanya informasi warga yang resah melihat kedua pelaku tersebut. Dengan wajah yang pasrah, pasutri ini akhirnya berhasil diamankan ke unit Gakum Satpol Airut Polrestabes Palembang. Lorong tepian Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gandus, Palembang, di mana awalnya kami dapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi narkoba di pinggiran Sungai Musi, tepatnya di lorong tepian Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gandus, Palembang. Menindaklanjuti informasi tersebut, kami perintahkan Kanit Gakum kami dengan unit opsional melakukan 5 tahun 2009 dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Korban keganasan geng motor lapor polisi. Informasinya setelah pariwara berikut ini. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim. Dan ala wahnin wa fisaluhu fi Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri dibukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Pilihan lokasi Formula E Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kita di beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lontong abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Ya. Sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa dong? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, Richard Eliezer naiki mobil tahanan. Saya akan langsung bertanya pada sana. Menelisik lebih dalam
membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum, kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update. Ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Malang yang dialami seorang pemuda di Palembang lantaran dirinya harus menjadi korban keganasan gerombolan geng motor yang membegalnya hingga melukai dirinya. Dengan kondisi badan terluka, korban Rido, warga Jalan Kiai Haji Ashari, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Di hadapan petugas, korban mengatakan kalau dirinya telah menjadi korban pembegalan di Jalan Pendawa, Ilir Timur 2, Palembang oleh sekelompok geng motor yang menggunakan senjata tajam. Kejadian ini sendiri terjadi di mana korban hendak pulang dari rumah temannya pada dini hari. Saat melintas lokasi kejadian, korban dihadang oleh kawanan pelaku yang menggunakan motor yang berjumlah puluhan orang dengan membawa senjata tajam. Korban yang panik mencoba kabur, malah dibacok oleh pelaku dengan senjata tajam jenis celurit di bagian punggung dan kepala yang membuat korban terjatuh. Melihat korban terjatuh, kawanan pelaku langsung membawa motor, dompet, dan handphone milik korban. Kejadian ini sendiri telah diterima oleh pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Membegal lah saya. Stopnya di Jalan Pendawa itu. Di terajangnya motor aku tuh. Di terajangnya pas aku nak lari, goconya, dibacoknya badan aku, HP aku dembeknya, dompet aku dembeknya. Berapa uang tuh? Sekitar lebih kurang 15-20 lah. Pakai senjata tajam? Pakai celurit lah. Untuk pelaku yang telah dikantongi, identitasnya akan dilakukan pengejaran oleh petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews. Jajaran Polres Ogan Komering Ilir melalui Satbinmas gencar melakukan himbauan kepada warga agar selalu menjaga Kamtipmas. Patroli sambang pun dilakukan.
Salah satu yang dilakukan jajaran Polres Ogan Komering Ilir melalui Satbinmas agar masyarakat selalu menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sehingga tercipta kondisi yang aman, nyaman, dan tertib. Kegiatan ini berupa patroli sambang yang menyasar pusat keramaian seperti Pasar Kayu Agung, terminal, sekolah, dan desa-desa. Kegiatan tersebut rutin dilaksanakan tidak hanya di siang hari tetapi juga dilaksanakan di malam hari. Hal itu bertujuan guna menciptakan kondisi pemeliharaan keamanan dengan mengedepankan fungsi preventif. Diharapkan semua masyarakat dengan kesadaran sendirinya menanamkan akan patuh dan taat aturan hukum dimanapun berada. Kita pada hari ini memberikan himbauan kepada masyarakat antisipasi Arkam-Pipas untuk antisipasi 3C, Pak. Untuk target dan sasaran kita sendiri, Pak? Target dan sasaran kita sendiri pasar-pasar, terminal, tempat masyarakat berkumpul, di desa-desa juga. Masyarakat terus dihimbau untuk membantu Polri dalam menjaga Kamtibmas demi terciptanya lingkungan nyaman tanpa keonaran ataupun kegaduhan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Tasya Ahdila, sampai jumpa. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila ruhi masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina, khususan muallifu hadzal kitab al-Imam At-Tirmidzi وشارحه ولمن له حق علينا بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Wa bis sanadil muttasil ila al-imam at-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ila an qala babu kaifa kana kalamu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bihi ilaihi qala haddathana Sufyan ibn Waqi qala haddathana Jumay ibn Umar bin Abdurrahman al-Ijliyu an rajulin min bani Tamim min waladi Abi Halata zawji Khadijata yukna Aba Abdillah an ibnin li Abi Halata anil Hasan ibn Ali qala sa'altu khali Hind ibn Abi Hala wa kana wassafan qultu sif li mantiqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasilal ahzan daimal fikrati laysat lahu rahatun tawilas sakti la yatakallamu fi ghairi hajatin yaftatihul kalama wa yakhtimuhu bismillahi ta'ala wa yatakallamu bijawami'il kalim kalamuhu faslun la fudulun wa la taqsir. Alhamdulillah, ma'asyarul hadirin yang dirahmati, yang diberkahi insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja-puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di sore yang berkah ini kita masih bisa kembali berkumpul di tempat yang insyaallah penuh dengan barakah. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu kita diberikan taufik, hidayat, inayat khasah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul hadirin, tersambung kajian kita masih dalam pembahasan bagaimana adab, akhlak, bagaimana cara Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara. Ini masih di dalam kitab Syama'il At-Tirmidzi. Hadis yang akan kita baca diriwayatkan dari cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hasan, putra daripada Al-Imam Ali bin Abi Talib. Ibunya adalah Sayyidah Fatimah, putri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hasan bin Ali bin Abi Talib, ibunya Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Hasan berkata, "Sa'altu khali Hinda ibn Abi Halah." Aku bertanya kepada pamanku. Khalun itu paman dari ibu. Di dalam bahasa Arab itu dibedakan, paman beradean bapak sama paman beradean ibu. Kalau saudara bapak itu namanya ammun kalau laki-laki, panggilannya ami. Kalau bahasa kita di Palembang ami, ammi. Untuk perempuan ammatun, itu saudara atau saudari bapak. Tapi kalau saudara dan saudari ibu, khalun, paman dari ibu, itu bahasa Arabnya khalun.
Kalau perempuan khalatun, bibi. Bibi dari saudari ibu kita. Panggilannya khalatun. Khalun atau khalatun. Ini kata Imam Hasan bin Abi Thalib mengatakan, aku bertanya kepada paman dari ibuku yang bernama Hindun. Hindun itu termasuk nama yang bisa atau yang digunakan oleh orang Arab terdahulu untuk laki-laki dan perempuan. Jadi ada beberapa nama, beberapa kalimat nama bisa digunakan untuk laki-laki, bisa digunakan untuk perempuan. Nama Ahmad itu tidak ada kecuali untuk laki-laki. Lanang pasti Ahmad, Muhammad, Fatimah, Khadijah, itu pasti perempuan. Ada beberapa nama, ini di zaman sahabat sudah ada, di zaman Nabi. Ada laki-lakinya, ada perempuannya. Seperti apa? Seperti Hindun ini. Hindun yang kita kaji atau kita dengar hadisnya di bab sekarang ini itu adalah laki-laki. Hindun namanya. Ada juga sahabat perempuan yang namanya Hindun. Ada. Contoh lain, Talhatun. Talha. Talha itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Di zaman Nabi ada Talha bin Ubaidillah, sahabat yang hebat, termasuk sahabat yang dekat dengan Nabi besar Muhammad SAW. Namanya Talha, laki-laki. Bisa juga untuk perempuan. Banyak sekarang perempuan yang namanya Talha. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Tolong, sifat jadi yang ditanya sama beliau ini bukan postur tubuhnya saja. Ini hadis potongan dari hadis pertama. Kalau yang hadir dari awal kajian kita Selasa sore ini, ingat mungkin ini kan kitabnya jilid kedua. Di jilid pertama, hadis-hadis pertama itu ada sifat-sifat tentang postur tubuh Nabi. Sama perawinya. Imam Hasan bertanya kepada pamannya Hindun. Maka dari itu hadis yang sekarang ini potongan dari hadis yang kemarin. Tidak akan disebutkan postur tubuh Nabi lagi karena sudah disebutkan di hadis awal-awal dulu. Yang disebutkan sekarang yang ditanya oleh Imam Hasan. Jadi beliau itu bukan hanya bertanya tentang postur tubuh Nabi, tidak. Bahkan beliau bertanya bagaimana Nabi berbicara. Itu yang ditanya sama beliau. Nabi itu kalau berbicara di majlisnya bagaimana? Nabi itu kalau diam tidak sedang berbicara bagaimana? Itu yang ditanyakan oleh Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Faqal, maka dijawab oleh pamannya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasilal ahzan, daimal fikrati. Kata beliau, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hindun yang menjawab, mutawasilal ahzan. Orangnya selalu sedih. Arti selalu sedih di sini bukan artinya beliau itu cemberut terus, dah. Arti selalu sedih di sini selalu beliau merasakan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi muka Nabi hasyan basyan. Muka Nabi itu senyum terus. Orang kalau melihat Nabi pasti senyum. Kenapa? Ceria muka Nabi besar Muhammad. Ini ma'asyarul hadirin kedudukan yang paling afdal, keadaan yang paling mulia. Bisa menggabungkan antara senyum kepada orang lain
tapi dalam dirinya penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong kalau lagi sedih dapat musibah, tapi masih bisa senyum, wah itu kan hebat. Lagi sedih dapat musibah, ketemu sama orang yang baru datang, senyum, ahlan, disambut, senyum, padahal hatinya lagi terbakar. Itu kan yang hebat tuh. Normalnya orang kalau lagi sedih musibah murung, tidak bisa senyum, tidak bisa ramah. Nah, jadi Nabi orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu maqam beliau maqam yang paling tinggi. Beliau bisa menggabungkan antara senyum di muka untuk umat manusia, tapi hatinya selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, innallaha la yuhibbul farihin. Allah itu tidak senang dengan orang yang ketawa terus, penesan terus, bercanda terus, lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan hidupnya itu tidak memikirkan yang namanya kematian. Macam-macam dia tidak yakin dia nak mati. Kayak apa? Kayak dia hidup selamanya, senyum terus atau ketawa terus, bercanda terus. Itu Allah tidak suka. Nabi besar Muhammad tidak, hatinya penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan artinya mukanya cemberut, tidak. Mukanya selalu senyum ketika menghadapi umat sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daimal fikrati laisat lahu rahatun. Nabi Muhammad ini orangnya selalu bertafakkur. Maka dari itu beliau mengatakan di dalam hadis, tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sanah. Kata beliau, ibadah tafakkur itu terkadang lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Karena dengan tafakkur itu banyak ibadah-ibadah yang kita dapatkan melebihi dari ibadah zahir. Itu ibadah tafakkur. Misalkan ketika lagi di waktu malam melihat indahnya malam, langit di malam indah, bulan purnama, bintang terang, tafakkur mulai. Timbul rasa kuat, tambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah. Misalkan tafakkur ketika melihat kehidupan di dunia ini, atau melihat ada orang yang meninggal, tafakkur. Ini manusia atau juga manusia, ini masih muda, belum tahu. Jadi tafakkur, takut dengan kematian. Maka dari itu dalam Al-Quran selalu dianjurkan kita untuk bertafakkur. Afala yatafakkarun, afala yatadabbarun, afala ya'qilun, afala yatadhakkarun. Itu semua anjuran-anjuran dari Allah agar kita selalu bertafakkur. Jadi Nabi besar Muhammad SAW, kalau beliau lagi diam, beliau selalu bertafakkur. Tapi kata Nabi di hadis yang lain, beliau mengatakan, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Kata Nabi, kalau ingin tafakkur, tafakkur kepada makhluk Allah. Yang dipikirkan silakan. Mau mikirkan langit, langit ini dipelajari sama dia, bulan dipelajari, bintang dipelajari, silahkan. Yang mau ditafakuri sama dia, mau didalami, mau dipelajari tentang laut, misalkan isi laut itu apa, berapa jenis ikan di sana, silahkan kata Nabi. Tidak dilarang oleh syariat. Tapi yang dilarang oleh syariat Islam, jangan sekali-kali kita bertafakkur tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada beberapa hal yang otak kita pasti tidak akan sampai kepadanya, kata Nabi. Secerdas apapun, IQ-nya tinggi, setinggi apapun, berapapun tinggi angka IQ-nya, kalau sudah mikiri masalah yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak akan tembus. Maka dari itu dilarang sama Nabi. Sudah dari awal kata Nabi, tidak usahlah kalian mikirkan masalah yang berkaitan dengan zat Allah. Allah itu bagaimana ya bentuknya? Allah itu sebelum ini di mana? Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu jauhkan dari otak kita, jauhkan dari pikiran kita. Karena kalau kita ikuti bakal mentok dan bakal ketemu jawabannya,
takutnya kita nanti jadi zindik, takutnya naudzubillah akidah kita keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi itu bukan bab untuk ditafakuri, kata Nabi. Apa yang harus ditafakuri? Amaliyah kita sehari-hari. Tafakuri itu. Dari pagi sampai malam ngapain? Tafakuri. Untuk hari esok tafakuri. Begitu. Itu yang dibuka bab tafakur oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahuilah sakti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak diamnya daripada berbicara. Beliau dalam hadis mengatakan man samata naja. Orang yang banyak diam itu pasti lebih selamat. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MT dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Jadi beda. Ini orang yang belajar bahasa Arab. Kalimat an dan kalimat fi itu beda. Wa ma yantiqu anil hawa artinya kata Allah tidak mungkin omongan Nabi Muhammad itu berlandasi atau dilandasi alasannya karena hawa nafsu. Kalau omongan seseorang pasti tidak karena hawa nafsu, itu pasti benarnya. Tapi terkadang ada orang yang berbicara omongannya benar, yang dibawa ayat suci Al-Quran, yang dibawa hadis Nabi, tapi dilandasi oleh hawa nafsu, salah, walaupun yang dibawa Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Allah mensifati ucapan Nabi dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil an, pakai an, bukan fi. Jadi Allah tidak menafikan. Jadi Allah begini, Nabi Muhammad itu omongannya bukan masalah tentang hawa nafsu, tidak. Omongan Nabi bukan yang berkaitan dengan hawa nafsu, bukan itu yang dinafikan oleh Allah. Yang dinafikan oleh Allah lebih dalam lagi. Nabi Muhammad ini berbicaranya bukan karena landasan hawa nafsu. Kenapa beliau berbicara? Kenapa beliau menyampaikan? Kenapa beliau nasihati sahabat? In huwa illa wahyun yuha. Karena itu wahyu dari aku, kata Allah. Orang kalau berbicara bukan dilandasi oleh hawa nafsu, pasti masuk ke hati sang pendengar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau ini kalau naik ke atas mimbar baru assalamualaikum, itu yang hadir udah nangis semua. Kenapa? Karena orang yang berbicara juga penuh dengan rasa takut kepada Allah. Yang hadir itu melihatnya, belum beliau bicara udah nangis. Suatu hari anaknya pulang, anaknya ini habis belajar, istilahnya taruhlah habis mondok pesantren, balik ke rumah, izin sama ayahnya, ayah, wahai ayahku, aku ingin ceramah di hadapan murid-muridmu. Dia habis belajar, ngerasa pintar, ngerasa ini, silahkan, kata ayahnya, Syekh Abdul Qadir. Naik anaknya, ceramah, omongannya rapi, tersusun, rapi omongannya. Tapi tidak katik yang nangis. Wong malah bosan dengan omongannya, padahal rapi. Turun anaknya, bingung apa katik yang nangis. Cak majlis abah, kata dia. Naik Syekh Abdul Qadir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Syekh Abdul Qadir, aku tadi masuk ke rumah, balik dari mana, masuk ke rumah, melihat ayam aku yang di rumah mati sudah, kata Syekh Abdul Qadir. Cerita ayam mati, itu yang hadir semuanya nangis. Bingung anaknya, abah ni ngomong apa di pojok mimbar? Cuma cerita ke yang hadir,
Tadi aku pas masuk rumah, aku dapati ayam aku yang aku pelihara di rumah mati sudah, kata apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk lagi, yang hadir semuanya nangis. Akhirnya ayahnya nasihati anak itu, nak, omongan kalau dari hati, minal qalb wasalal qalb, yang dari hati pasti sampai ke hati. Tapi kalau al-kalam minal lisan lam yujawizil adhan. Kalau omongan cuma dari lisan, lidah, tidak akan melewati al-adhan, telinga-telinga. Masuk kanan, metulah di kanan juga. Kalau biasanya masuk kuping kanan, metu kuping kiri, masih masuk, itu mending. Ini tidak mental, masuk kanan, metulah di kanan, tidak masuk artinya. Itu omongan kita. Tapi kalau Nabi tidak. Wa ma yantiqu anil hawa. Tidak dilandasi oleh hawa nafsu omongan Nabi Muhammad. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan, itu disampaikan pasti oleh Nabi. Nah, orang seperti itu pun masih lebih banyak diamnya daripada berbicara. Nabi itu kalau khutbah singkat, masyaallah hadirin. Nabi Muhammad mengatakan min fikhir rajul qisar khutbatihi wa tulu salatihi. Termasuk menunjukkan orang itu paham agama ketika khutbah singkat tapi sholatnya panjang. Nah, sayang zaman sekarang banyak kebalikan, khutbahnya panjang nih, sampai kita bingung tadi pembahasannya apa, sholatnya makin 2 ayat, fi maq'adi sidqin, kita pernah hadir sholat Jumat, fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir, Allahu Akbar. Itu suratnya akhir daripada surat Al-Qamar kalau tidak, atau Al-Qalam. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, Allahu Akbar, takbir. Cuman itu ayat, surat yang dia baca cuma 1 ayat 2 ayat itu. Itu kebalik di zaman Nabi. Jadi Nabi yang tidak dilandasi oleh wahyu saja, itu kalau khutbah tidak panjang. Sekali 2 kali Nabi cuma khutbah panjang. Diriwayatkan sama sahabat, Thauban mengatakan Nabi pernah khutbah dari subuh sampai zuhur, dari zuhur sampai asar, asar sampai maghrib. Apa yang dibahas? Yang dibahas tentang al-fitan, tentang orang-orang yang akan menimbulkan fitnah dari zaman setelah Nabi sampai hari kiamat. Semua disebutkan sama Nabi Muhammad SAW. Cuman sebagian ada yang hafal, sebagian dilupakan sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cuman 1 hadis itu kalau sampai sekarang yang kita baca, Nabi khutbah panjang, kalau sisanya Nabi khutbah singkat-singkat. Jadi itu gudwah, uswah untuk kita meniru bagaimana Nabi Muhammad SAW yang sudah begitu saja masih lebih banyak diamnya daripada berbicaranya, apalagi kita yang jauh kalau dibandingkan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yatakallamu fi ghairi hajah. Beliau tidak pernah berbicara kecuali ada hajat baru ngomong. Yaftatihul kalam wa yakhtimuhu bismillah taala. Memulai pembicaraannya dan diakhiri dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mengambil berkah dari nama Allah Subhanahu wa taala. Wa yatakallamu bi jawami'il kalim. Dan Nabi berbicara dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu kalimatnya pendek, maknanya panjang. Itu jawami'ul kalim. Itu kebiasaan termasuk mukjizat yang Allah berikan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya pendek tapi maknanya panjang. Contoh seperti yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Sudah, itu. Tapi kalau disyarahi, berapa baris kalimat itu? Yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Sudah. Innamal a'malu binniyat. Misalkan banyak contoh-contoh daripada hadis Nabi besar Muhammad SAW. Singkat-singkat. Lihat hadis Nabi. Untuk kalau lihat hadis Nabi yang biasa dihafali di lembaga pendidikan, pondok pesantren atau sekolahan, itu hadis-hadis Nabi yang pendek. Memang pendek segitu hadis Nabi, bukan dipotong-potong, memang segitu. Jarang hadis Nabi yang panjang-panjang, itu jarang. Biasanya yang panjang-panjang itu cerita, bukan perkataan Nabi, tapi cerita dari sahabat tentang kejadian yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kadang yang sampai 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar.
Tapi kalau ucapan Nabi tidak ada yang sampai 1 lembar itu tidak ada. Innamal a'malu binniyat. Man shoma tak naja, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan taufik inayahnya agar kita bisa mengikuti, meniru budi pekerti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah uswah qudwah, maka kita harus jadikan beliau panutan kita di dalam kehidupan dunia ini agar kita mendapatkan keridhaan Nabi kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews.